Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Sahabat Nabi, sahabat mantu Nabi. Dan dia juga merupakan khulafaur rasyidin yang keempat. Jadi nanti kan ibu menjelaskan simak baik-baik ya anak ibu. Nanti di akhir ibu akan bermain game bernasab Salah. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota mana? Ya, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Muthalib bin Hashim. Ali bin Abi Thalib termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak-anak. Karena ia adalah orang yang pertama masuk Islam. Sejak kecil Ali diasuh oleh Rasulullah. Oleh sebab itu ia memiliki sifat berbudi dan sifat-sifat yang mulia. Pada awal dakwah Rasulullah, Ali selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Ketika pada malam Rasulullah ingin hijrah kemana? Kota Madinah. Itu melalui kaum Quraisy, sehingga Ali bin Abi Thalib tidur di berbaringan Rasulullah. Dan Rasulullah pun pergi dengan selamat. Dari segi ilmuannya ada termasuk ulama dan hakim termuda dari kalangan sahabat, sehingga ia diberi gelar yaitu Babul Ilmi. Pintunya ilmu. Dan para sahabat pun banyak berkonsultasi kepada Ali mengenai masalah-masalah keilmuan yang sedang mereka hadapi. Selanjutnya, dari sebagian besar perang Rasulullah, Ali selalu membawa panji-panji perang. Ini Ali ini selalu dia kan memang tempat ya kan, selalu membawa panji-panji perang. Ada yang tahu apa itu panji-panji perang? Panji-panji perang ialah bendera lambangnya kaum muslimin. Karena keberanian dan kepahlawanannya Ali, sehingga tidak ada yang menandingannya. Dan ia pun diberi julukan Asadullah, singanya Allah. Dan Ali juga ikut perang darat maupun perang-perang lainnya. Hanya saja pada perang Tabuk Ali tidak mengikutinya karena ia mendapat perintah dari Rasulullah untuk menjaga keluarganya dan menggantikannya memimpin di kota Madinah. Peninggalannya Rasulullah, Ali selalu menjadi tempat para sahabat untuk meminta pendapat. Meskipun Abu Bakar, Umar, Utsman sudah menjadi khalifah, mereka pun selalu bertanya kepada Ali mengenai suatu masalah dalam mengambil suatu tindakan.
Yang pertama Al-Hafiz, Miskin. yang kedua Anak yatim. yang ketiga Budak. tapi Ali selalu memberikannya. Begitu mulianya Ali bin Abi Thalib. Makanya Allah suka orang yang Baik. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya, Ibu ada yang baru lagi nih. Mau yang baru? Nah, dengar Ibu ya, misalnya Ibu bilang semangat kecil, tangannya kecil. Sambil ngomong semangat kecil, semangat sedang, semangat besar. Udah dimengerti? Nah, ulang ya. Semangat kecil. Semangat kecil. Itu juga semangat sambil ngomong ya. Semangat kecil, semangat sedang. Dengar ini gua dulu. Semangat kecil, semangat sedang, semangat besar. Saya 1, 2, 3. Semangat kecil, semangat sedang, semangat besar. Sekali lagi. Semangat kecil, semangat sedang, semangat besar. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan terakhir yaitu pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Utsman bin Affan karena dibunuh oleh para pemberontak, umat Islam pada saat itu tidak memiliki seseorang pemimpin dan keadaan saat itu sangat kacau. Banyak orang yang sangat kebingungan. Suatu hari sahabat terkumpul lalu datang kepada Ali dan mereka berkata, engkau orang yang sangat dekat kepada Nabi Muhammad dan engkau juga orang yang sangat paham agama. Awalnya Ali ini menolak karena dia tidak ingin memperparah keadaan. Tapi para sahabat ini terus meyakinkannya. Akhirnya Ali pun dibaiat pada tanggal 24 Juni tahun 636 Masehi di Masjid Nabawi. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dibaiat di mana? Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Dan Ali pun berpesan kepada umatnya setelah ia menjadi khalifah. Dia berpesan Allah telah menurunkan Al-Quran agar kita bisa tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Lakukanlah kebaikan, tinggalkanlah keburukan. Namun masa kepemimpinan Ali ini tidaklah mudah. Banyak saja masalah yang terjadi pada masa kepemimpinan Ali. Tapi Ali selalu menghadapinya dengan adil, bijaksana, sabar dalam menghadapi tantangan. Beberapa tahun kemudian saat Ali mau pergi sholat subuh pada tanggal 17 Ramadan, Ali diserang oleh pasukan jahat yang bernama Ibnu Mujahid. Ali diserang siapa? Ibnu Mujahid. Nah, 3 hari setelah itu pada tanggal 20 Ramadan Ali pun wafat